Di antara hal penting, ya, ilmu parenting dari surat Luqman ini adalah hendaknya kita dalam mendidik itu memahami skala prioritas. Skala prioritas. Atau kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya fiqhul aulawiyah. Ada namanya ilmu prioritas. Hal ini diambil dari ayat yang ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali nasihat yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sebelum menasehati masalah berbakti kepada orang tua, sebelum menasehati tentang masalah sholat, sebelum membahas tentang masalah akhlak dan adab, yang pertama kali ditanamkan adalah tentang tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah ilmu yang prioritas. Ilmu yang prioritas, yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Makanya semua para nabi, semua para rasul, sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad SAW, dakwah mereka prioritas utamanya adalah tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkanlah tauhid. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, apa pesan Nabi? Innaka sana'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Kamu akan mendatangi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka tentang tauhid la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita, yaitu apa? Tauhid. Karena ini yang paling inti. Karena tauhidlah Allah menciptakan kita. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Ya, maka hendaknya bagi kita memprioritaskan tauhid ini. Jadikan tauhid prioritas pertama dan prioritas terakhir kita. Ya, kewajiban yang pertama adalah tauhid dan kewajiban terakhir kita di dunia ini adalah tauhid. Kewajiban yang pertama adalah tauhid karena seorang tidak dikatakan muslim sampai dia bersyahadat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan jadikan ini sebagai kewajiban akhir kita. Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka ini dalam kita mendidik anak-anak kita harus punya apa? Skala prioritas. Jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Karena kita sebagai orang tua kadang tergesa-gesa, ya, menyampaikan ilmu yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada anak kita. Ya, ilmu itu luas, tapi semuanya harus disampaikan secara bertahap, pelan-pelan. Ta'amul kibar sumun lissighar. Kata para ulama, makanan untuk orang dewasa itu racun untuk anak kecil. Misalkan antum punya bayi, ya, langsung dikasih pentol, misalkan mati malam ini.
Itu bagus, tapi untuk orang dewasa. Kalau untuk anak kecil, nggak cocok. Begitu juga ilmu, dakwah, pendidikan. Jangan berikan kepada anak kita ya porsi yang itu bukan porsinya. Ya, itu porsinya orang dewasa untuk berikan kepada anak kita, nggak cocok. Oleh karenanya perhatikan Nabi SAW ketika menasihati anak kecil, singkat-singkat. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah. Pakai tangan, karena makan yang terdekat. Singkat. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, kalau kamu meminta, minta sama Allah saja. Kalau minta pertolongan, minta sama Allah saja. Kalimat yang singkat, tapi begitu apa? Mendalam. Ini yang perlu kita tiru. Antum ngasih pelajaran kepada anak, ya, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, tauhid terbagi menjadi 3. Rububiyah, dalilnya uluhiyah, tauhid ini. Ya belum waktunya. Yang paling penting mungkin tanamkan kepada mereka. Ya, kemudian bertahap. Baik. Yang keempat, di antara ilmu parenting yang penting juga masih berkaitan dengan ayat yang ke-13, yaitu pentingnya kita menanamkan tauhid pada anak kita dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak, ya, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Maka orang tua hendaknya menanamkan pendidikan tauhid kepada anak sebelum ilmu-ilmu yang baik. Yang pertama kali perlu kita tanamkan kepada anak kita adalah tentang apa? Tauhid. Ini ilmu yang sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir." Wahai Muhammad, ketahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Nabi Muhammad tetap disuruh mempelajari tauhid. Padahal beliau adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tauhid ini penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka? Penentunya adalah tauhid kita bagaimana? Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhulal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita. Apakah kita akan di surga atau di neraka? Maka tanamkan hal ini kepada anak-anak. Tanamkan kepada mereka akidah. Tanamkan kepada mereka tauhid, ya. Karena kalau tauhid sudah terkena, mengakar, membaca dalam diri seorang, yang lainnya akan hidup. Nah, ini akarnya, fondasinya di sini. Percuma kita ajarkan kepada mereka tentang akhlak, tentang sholat, ternyata tauhidnya bobrok, tauhid yang lemah, ya, tidak ada manfaatnya. Itu ibaratkan orang yang sholat kemudian dia ngentut, ya. Begitu juga orang yang mungkin melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan haji, umrah, tapi dia berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Lahin asyrakta la yahbatanna amalullah. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Makanya yang pertama kali diwanti-wanti oleh Luqman, jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Intinya, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita tauhid dan melarang mereka, mencegah mereka dari perbuatan syirik. Karena ini prioritas dakwah para nabi. Dan ini juga yang ditanamkan oleh orang-orang saleh. Nabi Muhammad tadi menanamkan kepada anak kecil, ya ulang idza sa'alta fas'al. Kalau kamu minta hanya kepada. Demikian juga Luqman al-Hakim. Walaupun dia bukan nabi, tapi dia adalah orang saleh yang diabadikan wasiatnya dalam Al-Quran.
Ya. Dan hal yang paling penting juga, di samping kita menanamkan tauhid dengan ilmu yang bermanfaat pada anak-anak kita, hendaknya bagi kita untuk selalu berdoa. Ini tidak boleh kita lupakan. Banyak berdoa supaya kita dihidupkan dan dimatikan di atas tauhid, diberi keistiqomahan di atas tauhid. Demikian juga keluarga kita. Bayangkan orang sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, orang yang sangat disayang, sangat dicintai oleh Allah SWT, orang yang sangat kuat tauhidnya. Sekalipun demikian, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka perbanyak doa kepada Allah SWT untuk diri kita dan untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, agar kita diberi keistiqomahan di atas tauhid, sehingga kita bisa reuni bersama keluarga kita di surga kelak. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi kita bisa nanti berkumpul bersama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita di surga. Tapi syaratnya dengan iman.